Ya, ketemu lagi di acara Inframe kali ini bersama tamu kita namanya Aldo. Tadi sebelum podcast ini saya sudah dipotong membuktikan betapa hebatnya dia motong. Nah, kita akan bincang-bincang bagaimana dia memulai barbernya yang sudah ada 2 tempat, yang satu di Caruban, yang satu di Madiun Kota. Oke, selamat sore Aldo. Halo, Komsa, selamat sore. Saya kenal Aldo pertama itu waktu kemarin ada podcastnya dari Ketua HIPMI Kabupaten Madiun. Nah, si Aldo ini datang juga, terus kita kenalan, ternyata dulu pernah motong saya. Pernah. Ya, pernah motong saya dan saya langganan ibunya juga. Oh, iya. Turun-temurun berarti. Turun-temurun, 2 generasi. 2 generasi. Itu ceritanya gimana? Memang ibu itu kan salon ya? Iya, betul. Sebenarnya awalnya nggak sengaja. Jadi itu kan dulu kalau saya cita-cita kan jadi polisi ya. Oh. Kalau dulu itu. Nah, waktu lulus SMA itu karena saya daftar polisi nggak jadi, gagal. Jadi saya iseng-iseng motong. Motong itu waktu itu tukang becak lah istilahnya. Kok ada passion kayaknya, saya tuh seneng gitu. Terus saya coba lari ke Malang untuk kursus di Joni Andrean. Oh, di Malang? Di Malang kursus itu 3 bulan, terus saya coba kerja. Ternyata oh ya ini dunia aku kayaknya lebih enak gitu. Nah, pulang dari Malang akhirnya buka sendiri lah itu. Itu sekolahnya berapa tahun sih kalau sekolahnya itu cuma 3 bulan itu. Oh, singkat ya? Singkat, cuma kerjanya yang lama di sana. Aku kerja di Malang 3 tahun lah. Oh, 3 tahunan. Setelah sekolah langsung kerja. Betul. 3 tahun di sana, terus di sini kan juga lagi tuh? Di sini 2019. Oh. Jalan 3 tahun juga. Jalan 3 tahun. Jadi motong itu kurang lebih 6 tahun lah. Lulus SMA langsung gua. Oh, berarti enggak kuliah? Sempat kuliah tapi aku lulus cepat karena DU. Oh iya. Memutuskan untuk tapi berhenti. Memang bener katanya si Jiwo Tejo itu. Orang kalau kuliah lulus itu berarti meneruskan sejarah. Tapi kalau DU itu menjebol sejarah. Menjebol sejarah. Betul. Loh, itu saudaramu berapa sih? Saudaraku 3. Ada 3. Iya, yang pertama kakakku cewek perempuan, yang terakhir itu adikku cewek juga perempuan. Itu yang perempuan itu yang di mama itu? Ya. Elsa Salon itu. Elisa Widi. Elisa Widi. Iya. Kebetulan juga dunianya sama, vendor wedding organizer juga gitu. Oh, IO juga. IO juga, istriku juga IO juga. Jadi satu keluarga kerjaannya sama gitu ya. Oh, hubungannya sama mantan, sama rambut, sama rias. Sama wajah pokoknya. Tapi kalau adiknya? Adiknya masih SMA. Oh, masih SMA. Oh, SMA. SMA. Cuma bakat-bakatnya tuh lebih bagus dari kakakku kayaknya dia. Oh, perempuan juga? Perempuan juga. Nah, ini berarti sudah lintas generasi ini berarti. Betul. Nah, itu berarti pertama kali buka itu di mana itu? Dulu pertama kali itu di yang namanya Al Barbershop ya? Betul, dari awal tuh. IG-nya juga sama itu namanya? Ya, IG-nya ada 2 sih kok. Al Barbershop _Madiun sama Al Barbershop _Caruban. Caruban. Oh, saya tag yang boleh Madiun. Semuanya. Oh iya, boleh. Jadi nanti silakan di follow juga Instagram. Follow. Itu bukanya tahun berapa? 2019 awal. Dulu yang pertama yang di Caruban? Di Caruban. Dulu saya ngontrak dulu. Di jalan itu loh, Karanggendoman Ruko. Agus Salim. Gendoman itu berarti yang sini. Agus Salim. Betul, di situ. Di situ kan ada ruko di perempatan situ. Jalan 1 tahun ternyata alhamdulillah nggak bisa bayar kontrakan. Oh. Akhirnya saya keluar, saya bangun di garasi mobil bapak saya. Yang di Elisa Pandean. Dari tempat situ ternyata berkembang, akhirnya buka cabang di Madiun sih. Berarti sampai sekarang memang di situ? Masih di situ. Masih di situ. Begitu. Terus kalau itu kan sebelum pandemi, berarti kan mendekati pandemi kan tuh 2019. Ya. Mendekati pandemi. Ini, terus justru saya buka cabang kedua itu pas awal pandemi. Di Madiun itu pas Maret itu 2019. Ya 20. Ya 20. Ya itu jadi awal pandemi itu. Baru buka udah dihantam sama corona itu. Itu bukanya di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Pertigaan besar itu. Betul. Terus ada ruko yang dekatnya dokter kalau nggak salah. Ya, dokter. Sekolah apa ya, yang masuk gang? SMA Bona sama SMA 2 itu loh. Ya. Betul. Di situ. Nah, itu kalau sebelum pandemi sama sekarang tuh kagetnya gimana nih? Keluarnya. Kalau itu seberapa persen itu?
Kalau dibilang berapa persen jelas 50% ke atas ya. 50% Pasti sama, itu. ya? Kayak kuliner berarti. Sama itu. Ketolongnya itu kan karena kita kan jasa ya gue. Jadi tidak mengeluarkan biaya untuk memproduksi gitu. Ketolongnya itu. Oh iya. Cuma Nggak ada ya bahan baku. kalau ada PPKM orang juga takut kok kalau mau potong juga gitu. Oh, ngefek juga. Ngefek kok. Jadi ya mau ndak mau kita mengedukasi ke customer kita kalau tempat kita itu setiap satu selalu disterilkan. Contoh orang masuk itu prokesnya ya kita semprot, kita termogan. Kalau di atas 37 derajat biasanya kita tolak. Oh. Kayak gitu. Kalau yang di Madiun gitu loh. Kalau yang di sini? Yang di sini sama. Gitu. Karena kan kita kan kerjanya bersentuhan langsung. Jadi ya peluang untuk terpapar corona itu sangat besar. Nah, si Aldo ini saya perhatikan memang dia cerita tuh kreatif. Jadi endorse-nya itu orang-orang penting. Ya. Itu kok bisa sampai mikir kayak begitu? Ya apa dicoron ini? Gini kok, karena kan kebetulan lokasiku yang di Madiun itu kan di tengah kota gitu ya. Dan kebetulan dari awal opening Alba Barbershop cabang 2 itu marketing itu di Instagram khususnya itu benar-benar saya push kok. Oh. Nah, dari situ alhamdulillah ada beberapa pejabat yang melihat terus mencoba untuk datang ke tempat saya. Setelah puas di tempat saya kok kondisi corona kayak gini, pengennya potong di rumah kayak gitu. Jadi ya salah satunya ya Pak Kapolres, terus Pak Andi Raya, yang ketua Dewan Kota gitu. Terus terakhir Pak Waka gitu. Pak Waka tuh sebelum motong ini tadi acara podcast, dia motong dulu. Potong duluan. Cuma sayang Pak Waka nggak mau divideokan kok. Oh, nggak mau di-endorsein. Iya. Jadi Pak Waka makanya biar lebih private gitu. Ya kita sebagai pelayan yang mengikuti aja. Gitu. Nah, itu idenya tuh munculnya dari mana sih kok bisa sampai akhirnya kan buat konten juga kan? Iya betul. Itu munculnya karena tekanan batin ya gue kalau bilang. Soalnya saya tuh pusing PPKM tahun ini tuh jauh lebih ketat dari tahun kemarin. Lebih berat. Lebih berat. Jadi otak itu dipaksa untuk berpikir gimana trust orang ke Alba Barbershop itu tinggi. Jadi ya salah satunya istilahnya pejabat aja mau tak pegang, apalagi orang-orang masyarakat pasti percaya kayak gitu. Jadi ya mau ndak mau memang di saat kayak gini otak itu harus diputer keras. Itu promonya di Instagram atau yang di YouTube juga ada? Kalau di YouTube kita belum. Biasanya di Instagram, tapi ya next kita akan coba di YouTube lah. Untuk konten-konten ya potong panggilan, terus edukasi barber. Ya, berarti si Aldo ini ndak cuma sekedar buka barbershop, tapi dia juga bisa di calling datang ke rumah. Bisa. Private seperti tadi. Private, bisa. Keren. Ini kan terobosan baru kan. Dulu kita pikir kalau potong rambut harus ke barbernya. Sekarang enggak, dia tinggal telepon aja, dia mau datang ke rumah. Siap. Itu yang terjauh di mana sih biasanya? Sejauh ini baru masih di lingkupan Kota Madiun dan sekitarnya lah. Karena kan kalau misalkan terlalu jauh juga ini ya sih apa? Jaraknya itu loh dan ngatur waktunya. Nanti kan swab juga, iya. Pemeriksaan. Betul. Tanya surat antigen. Iya. Nanti jangan-jangan motong cuma disuruh 20 menit kok. Potong rambut disuruh 20 menit ya, cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Akhirnya nggak jadi VIP malah jadi pangkas. Pangkas. Oh iya, pangkas cepet ya. Cepet ya. Oh bedanya itu ya pangkas sama ini? Ya rata-rata gitu. Karena kalau pangkas kan lebih mengejar materinya biar cepat selesai. Kalau di barber itu kan enggak. Kita mengutamakan hasil sama pelayanan gitu. Makanya kalau orang yang bilang pangkas sama barber sama itu mungkin perlu diedukasi lagi. Oh, iya. Untuk modelnya jelas beda kok. Beda. Ngomong-ngomong yang fasilitasnya apa aja sih yang membedakan barbermu dengan barber yang lain? Selain yang ini tadi bisa dipanggil ya? Kalau di tempat saya itu ada namanya treatment andalan kita itu hot towel. Apa itu? Jadi setelah dipotong, dikeramas, kita akan dipijat dengan handuk panas. Dan itu saya bilang satu-satunya di Madiun. Yang baru pertama kali memberanikan untuk real time setiap habis potong di hot towel, itu kayaknya Alba Barbershop. Karena ada beberapa barbershop yang mencoba itu terus di stop karena memang biaya produksinya itu lebih memakan banyak. Kan handuknya kan harus ganti. Harus satu kali pakai, belum nanti di laundry kayak gitu. Terus times management dari motongnya gitu kan. Karena semakin lama diperhatikan juga. Iya kok, semakin perhitungannya itu bukan kok
modalnya sekian, anunya saya enggak, waktunya. Kalau menurut saya ada yang ngantri juga itu. betul. Jadi itu, jadi ya kita ya sudahlah, kita ngalahi waktu lebih lama nggak apa-apa, yang penting customer puas. Karena saya punya prinsip bayar berapapun customer itu kalau puas nggak apa-apa. Ya, kan maksudnya kan seimbang dengan yang Seimbang. didapatkan. Betul. Nah itu barber itu berarti karyawan sudah berapa orang ya total? Untuk 2 outlet ada 8 orang. 2 outlet. 8 orang. Itu mereka itu biasanya kamu tuh rekrutnya tuh yang sudah jadi atau yang dari nol? Kalau secara pribadi itu kok saya lebih suka ngerekrut dari nol. Karena kalau dari nol itu satu taste potongnya tuh bisa ngikuti apa yang saya mau. Oh, maksudnya dia memang belajarnya dari Tuh, kamu yang ngajarin saya sendiri? yang ngajari Oh, enggak, langsung. mereka enggak disekolahkan gitu enggak? Enggak. Memang, Karena kan saya ada pengalaman sekolah juga, tinggal saya salurkan. Gitu. ya. Terus Karena kalau ngajar itu, ya itu attitude-nya lebih bisa tak tata dari nol. dari nol. Karena kalau yang langsung bisa itu rata-rata mesti menye-menye. Diatur itu nggak bisa. Banyak tuntutan. Banyak Ya, tuntutan. Sudah punya konsep sendiri, maunya sendiri. Maunya sendiri. Padahal kita kalau kerja di sebuah perusahaan ya kita menyesuaikan diri dengan Perusahaan. kulturnya perusahaan. Betul. Itu berarti 8 orang ya? 8 Kalau orang. ini sementara ini kalau kena PPKM gini ya apa itu? Libur separuh atau? Enggak sih kok. Kita tetap mempekerjakan semua. Ya walaupun dari segi cost itu membengkak, yang tadinya per bulan itu cuma 30-40% untuk kos, naik jadi 60%, ya sudahlah, memang resiko. Iya. Gitu. Ini pengusaha semua deposito sudah cair semua. Cair semua. Kayak uang dodol es itu loh. Payu gak payu cair. Cair. Iya, ruwet gitu. Nah, untuk kedepannya nih, misalnya PPKM ini kan kita nggak ngerti nih. Kita lagi ngobrol tadi yang off air itu kan memang PPKM-nya dibuat level 1 sampai 4. Nah, itu kalau misalnya diperpanjang, itu strateginya apa ya? Apa door to door terus atau? Sepertinya untuk saat ini yang paling manjur itu door to door. Karena efeknya itu benar-benar bukan cuma sekedar menambah income ya, tapi ada kontennya itu loh. Orang tuh jadi lebih trust lagi ke barbershop gitu. Karena selain door to door, menurut saya sekarang lagi nggak ada sih solusinya. Iya, makanya Susah kan. ya memang harus jemput bola bisnis. Betul, sekarang. harus jemput bola. Sekarang kan bisnis sekarang sudah free ongkir ya. Karena orang datang pun juga tidak mau kan. Nggak mau Bu. Kadang pikirannya sudah ya itu tadi loh, corona itu karena awet itu ya karena dibicarakan terus makanya awet. Harusnya itu Panjang corona umur. diajak ngobrol di sini kok. Oh, diajak ngomong di sini. Makanya kan kadang kalau ada yang orang Jawa dulu kuno itu kan ngomong, misalnya kita ngobrol, kita ngomongin dayat. Tiba-tiba dayatnya datang. Kita selalu ngomong, oh panjang umurnya wong ini. Lagi diomong teko. Lah corona itu sama. Sama ya. Kalau diomong terus ya teko terus gitu loh. Makanya nek gak diomong ya gak bakal ada. Kalau diomong variannya baru terus. Tambah. Ini masih D kan masih ada Z. Nah, sampai 26 nanti kali. levelnya sudah berapa itu nanti? Kayak ngalah-ngalani Mi level. Mi level Pak Man. Pak Man. Oke, aduh. Terima kasih buat kehadirannya. Buat teman-teman jangan lupa kalau memang kita kesulitan misalnya yang di area Madiun dan Caruban mau potong datang malas, silahkan hubungi, nanti kontaknya kita cantumkan di bawah deskripsi video. Jadi Anda bisa menghubungi Aldo, nanti bisa datang ke rumah. Dan keren, ini sudah saya buktikan ini tadi potong. Memang sengaja tak tunggu rambutku panjang, dapat gratis. Tapi kalau kalian ya harus bayar. Oke, itu aja Inframe kali ini, bintang tamu kita dengan Mas Aldo. Jangan lupa juga IG-nya tadi di mana? Al Barbershop Madiun. Al Barbershop Madiun. Al Barbershop Caruban. Sama IG saya Renaldo Jasin. Oke. Jangan lupa itu di follow. Silahkan lihat konten-konten videonya, siapa saja yang pernah dipotong rambutnya. Dan saya ngomong itu pejabat semua. Jadi silahkan jangan khawatir, prokesnya tetap ada. Jadi pakai sapu tangan segala macam, pakai hand sanitizer, betul-betul prokes, jadi dijamin aman. Oke, itu aja konten kita kali ini di acara Inframe. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makani netizen, no iklan, no cari duit dari iklan. Jadi silahkan sharekan video ini sebanyak-banyak buat teman kita. Nanti minggu depan nantikan lagi juga bintang tamu yang lain yang inspiratif juga, yang akan
hadir di acara Inframe kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Oke. Siap.